Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Senang boleh menjumpai Bapak Ibu dimanapun berada saat ini. Saudara, memang hari-hari ini kita hanya berjumpa melalui YouTube ya. Saya berharap satu saat kita bisa berjumpa secara onsite ya, haleluya. Jadi saya sedang berdoa supaya satu saat saya bisa ke Amerika, ke Eropa, haleluya. Iya kan, tidak ada perkara yang mustahil kan? Iya toh, amin. Ya, jadi saya akan jumpa sahabat, judulnya jumpa sahabat. Jadi di Amerika, di Eropa, ya kan. Nanti kalau saya datang, saya beri kabar, saya undang saudara bisa ketemu jumpa sahabat Galilea. Haleluya. Nah saudara, demikian juga di seluruh Indonesia. Nanti saya ke seluruh Indonesia, di Surabaya, saya datang ke Makassar, saya datang ke Manado, saya datang ke Sumatera, saya datang ke Papua, iya kan? Jadi kita jumpa sahabat Galilea. Karena itu jangan lupa di subscribe ya kan. Juga di like, di komen yang positif ya saudara. Lalu share ke teman-teman yang lain saudara. Saudara juga bisa jadi berkat toh. Lalu apa saudara ya? Aktifkan lonceng notifikasi. Amin. Ya. Saya baca saudara ya. Bukan saya tidak baca, saya baca. Kalau pokok-pokok doa saudara baca saudara tulis di kolom komentar saudara, semua saya baca. Di live chat juga saya baca. Saya doakan saudara ya. Saya lihat ada yang selalu kasih begini, nggak tahu siapa itu ya, selalu kasih jempol ke bawah. Jadi itu orang pekerjaannya cuman itu saja ya, ya kan. Ini orang punya hati memang hati yang nggak bagus ya, haleluya. Saya itu kalau nonton yang lain saudara ya, walaupun nggak bagus di hati ya, saya tidak memberikan jempol begini ya saudara ya. Nah biasanya itu orang hatinya busuk, ada sesuatu yang nggak beres dalam hidupnya. Nah kita lupakan itu saudara ya. Sekarang ini saya akan bicara tentang hati-hati dengan perkataan. Nah saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang Rahman dan Rahim, pencipta langit dan bumi dan dengan segala isinya, yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan perbuatan tangannya, yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami kuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami datang di hadapanmu, sebelum kami beraktivitas di sepanjang hari ini, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Sebab orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam adalah orang yang berbahagia, dan Alkitab memberikan ketegasan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kami percaya bahwa kami ditakdirkan untuk berhasil, maka itu kami mau melibatkan Tuhan dalam seluruh aktivitas di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, Amsal pasal 12 ayat 14 berkata begini. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Saudara, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya dengan kata-kata ya, atau dengan firman, atau dengan perkataan yang diucapkan melalui mulutnya Allah. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Ya, kalau sudah baca di Kejadian pasal 1 ya. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka terjadilah seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Ya. Kalau dulu saya bilang Tuhan menciptakan dengan satu kata, dengan satu kalimat, kun fayakun. Jadi maka jadilah. Ya. Saudara, tapi Alkitab bilang bukan cuma jadi maka jadilah, tetapi jadilah terang. Ya kan? Jadilah cakrawala. Jadi ada dengan kalimat yang spesifik, dengan kata yang spesifik. Ya. Nah,
perkataan adalah unsur yang penting dalam proses penciptaan alam semesta ini. Jadi, semua kata yang keluar dari mulut Allah itu berkuasa. Juga ketika Yesus berada di bumi, semua perkataannya penuh kuasa. Amin. Dengan berkata-kata dia sanggup menyembuhkan sakit penyakit. Membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Ya, kalau saya baca di Injil Yohanes 11 ayat 43 dan ayat 44. Angin ribut diredakan. Misalnya kalau sudah baca di Markus pasal 4 atau juga di Matius pasal 8. Nah saudara, karena kita ini diciptakan menurut gambar dan rupanya, rupa Allah tentunya. Maka setiap perkataan yang keluar dari mulut kita pun mengandung kuasa. Amin. Apalagi kalau sudah baca dalam Matius pasal 16 ayat 19 ya. Di mana kepada Petrus Tuhan Yesus berkata, kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat terikat, apa yang kau lepas terlepas. Jadi saudara, apapun yang kita perkatakan akan berdampak terhadap masa depan kita. Maka itu saudara, marilah kita bersedia ya dengan tidak henti-hentinya untuk diingatkan agar kita berhati-hati, ya kan, dengan perkataan. Karena ada kuasa perkataan. Apa yang kau ikat terikat, apa yang kau lepas terlepas. Jadi saudara, kiranya kita tidak pernah bosan untuk diingatkan, ya, hati-hati dengan perkataan kita. Perhatikan apa yang dikatakan di dalam Yakobus pasal 3 ayat 4 dan ayat yang kelima dikatakan begini. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun ya, dikatakan di sini dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudinya. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Nah saudara, mari kita perhatikan ini. Ya. Karena itu jangan sembrono dengan perkataan kita. Sebab perkataan kita akan diminta pertanggungan jawab. Amin saudara. Nah apalagi dengan berkesaksian. Ya, berkesaksian kalau saudara salah ya mengatakan ya, karena di mata hukum itu satu kata itu bisa jadi masalah. Ya. Sama dengan saya sebagai hamba Tuhan, satu kata dalam Alkitab itu bisa ditafsirkan, bisa dikembangkan. Nah, karena itu saudaraku yang kekasih, jangan sembrono dengan perkataan. Ya. Sudah sangat jelas ditekankan di sini di Yakobus pasal 3 ini, ya. Lihat saja kapal-kapal. Jadi kita disuruh lihat kapal-kapal, ya. Ada apa dengan kapal? Walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, ya. Digerakkan oleh angin keras, ya saudara. Dikatakan namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah. Nah, lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Jadi saudara, masihkah kita sembrono dengan perkataan kita? Dengan perkataan, kita dapat membangun masa depan yang baik. Tapi juga dengan perkataan, kita bisa menghancurkan masa depan kita sendiri.
Dengan perkataan kita dapat menguatkan, menghibur, melemahkan, dan juga menyakiti orang lain. Ya saudara ya. Jadi lihat, ada kuasa perkataan. Dengan perkataan kita bisa menghibur, menguatkan orang lain. Tapi juga dengan perkataan bisa melemahkan, juga bisa menyakiti. Maka saudara bisa kena pasal ya. Pasal apa? Ya, pasal perbuatan tidak menyenangkan. Nah, perbuatan tidak menyenangkan disebut perbuatan, tapi sebetulnya perkataannya. Ya. Bisa kena pasal penistaan agama seperti sahabat saya MKC. Ya. Nah, kita berdoa untuk MKC ya saudara ya, doakan. Saya sudah alamin itu ya. Makanya kita harus mampu untuk memanage setiap kata kalimat yang keluar dari mulut kita. Saudara, janganlah jemu-jemu memperkatakan yang positif. Karena apa yang kita percayai bila kita ucapkan dengan iman, cepat atau lambat akan terwujud dalam alam nyata. Saya percaya itu. Nah, karena itu ucapkan janji firman Tuhan setiap hari. Dan berhentilah memperkatakan hal-hal yang negatif. Karena perkataan kita besar kuasanya. Maka apapun yang kita ucapkan harus selalu dalam pimpinan Roh Kudus. Dan sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu di dalam Alkitab dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang saudara pikirkan? Kayak Facebook aja ya saudara. Coba saudara buka Facebook deh. Ya kan? Coba saudara buka Facebook ya. Iya. Saya buka Facebook. Saya akan buktikan ya. Apa yang ada yang ditanyakan ya. Saudara mungkin gak perhatikan ya. Ya coba buka Facebook ya. Nah lihat saudara. Apa yang Anda pikirkan? Nah saudara ya. Apa yang saudara pikirkan hari ini saudara ya. Apa yang saudara pikirkan hari ini akan terjadi. Haleluya. Maka itu saya selalu bilang bahwa kualitas hidup orang Kristen itu hanya terdiri pada dua kata. Yaitu apa? Percaya, lalu kemudian mengatakan. Dengan percaya engkau diselamatkan. Ya kan? Dengan percaya dalam hati dan mengakui dengan mulut, ya kan? Jadi percaya dan mengakui itu mengatakan. Maka itu saudara, ketika Tuhan perintahkan kepada Yehezkiel untuk berbicara kepada tulang-tulang. Nah, Yehezkiel ya saudara ya. Ini menarik saudara. Saya baru ingat nih. Satu peristiwa yang luar biasa ya. Tuhan bilang begini kepada Yehezkiel. Apakah Anda percaya? Pertama diminta percaya dulu. Apakah engkau percaya? Maka saudara, ya Yehezkiel bilang, ya engkau yang mengetahui hal itu. Ya. Lalu disuruh apa? Mengatakan kepada tulang-tulang. Nah, tulang-tulang ya, bukan tulang-tulang orang Sumatera ya saudara ya. Tulang-tulang. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, ketika Tuhan berbicara kepada Yehezkiel, misalnya kalau kita lihat di Yehezkiel pasal 37, ya lalu berkuasalah Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku ke luar dengan perantaran rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ya. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling. Dan di ayatnya yang ketiga, lalu ia Allah berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?
Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkau yang mengetahui. Jadi Tuhan pertama bertanya, ya dapatkah? Jadi ini mempertanyakan apakah Tuhan dapat melakukan hal itu. Jadi unsur percaya di sana. Lalu sesudah itu ayat 4, lalu berfirman kepadaku, bernubuatlah. Nah, apa itu bernubuat? Mengatakan sesuatu terhadap tulang-tulang itu. Nah, karena itu saudara, kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka perkataan kita perkataan yang berkuasa. Lalu kemudian saudara, kita harus apa? Memperkatakan perkataan yang positif, yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi saudara, perkatakan apa yang Tuhan katakan mengenai hidupmu, mengenai kesehatanmu, mengenai masa depanmu, mengenai rumah tanggamu, dan jangan katakan apa yang Tuhan tidak katakan. Jadi saudara, mari kita perhatikan perkataan kita, karena perkataan kita penuh kuasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan bahwa setiap kata yang keluar dari mulut kami itu mengandung kuasa. Maka kami hanya memperkatakan perkataan yang positif. Kami tidak akan sembrono dengan perkataan kami. Dan Roh Kudus kiranya memimpin kami. Sehingga perkataan kami adalah perkataan firman Tuhan. Dan kami akan selalu memperkatakan apa yang Tuhan katakan mengenai masa depan kami, kesehatan kami, keluarga kami. Dan tidak mengatakan apa yang Tuhan tidak katakan. Terpujilah Engkau, hamba terus berdoa untuk seluruh sahabat Galilea. Dimanapun mereka berada, berkati seluruh subscriber Galilea Network. Tuhan menjumpai kami semua dan beri keberhasilan dalam melaksanakan seluruh aktivitas hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada